Salam, Pada salam. pagi hari kita bisa berjumpa, ini anugerah Tuhan di penghujung tahun 2023 yang penuh tantangan, tapi tidak ada satupun dapat mengganggu, menghalangi kita. Tapi Tuhanlah yang menopang kita kalau kita ada sebagaimana ada pagi hari ini. Kita bisa berjumpa kembali oleh anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita telah memuji Tuhan dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kita. Biarlah hari ini atau sisa tahun ini tinggal sedikit lagi yang ada di hadapan kita. Kita dasari hari kita dengan firman Tuhan dari Mazmur 90, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Tentu sudah tidak asing bagi kita ayat firman Tuhan ini. Apa yang dituliskan oleh pemazmur bernama Raja Daud di pasal 90 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ibu bapak, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan apa yang menjadi renungan dan doa dari Raja Daud. Ia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Rupanya dalam memiliki hati yang bijaksana tidak lepas dari menghitung hari-hari. Tentu bisa menghitung hari-hari itu ada hal-hal yang harus dikerjakan sebagai orang percaya, sebagai yang mendapat mandat dari Tuhan. Si Raja Daud uh, terpanggil atau memang dipanggil oleh Tuhan, diberi tugas atau jabatan baginya sebagai raja, tentu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang ingin Tuhan kehendaki di dalam diri si Raja Daud, supaya Daud melaksanakan itu di dalam hidupnya sebagai raja di tengah bangsa Israel. Nah, kita tahu ada banyak hal-hal yang kita lihat dialami oleh Daud. Kendala lah sebut. Sejak ia menjadi raja. Pertama, waktu di Israel. Sebagian menerima, sebagian tidak. Artinya dulu si Raja Saul waktu lagi raja mempersiapkan anaknya lah supaya raja pengganti, bukan Daud. Memang si Daud seorang pahlawan yang menunjukkan bahwa dia yang dipilih oleh Tuhan karena terbukti mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi kita melihat sejarah bahwa berkali-kali Raja Saul ingin menyingkirkan Daud. Walau pernah berjanji siapa yang bisa mengalahkan musuh Israel atau musuh kerajaan bernama si Goliat, maka akan diberikan putrinya Mikal atau jadi mantu kerajaan. Terus akan dibebaskan dari pajak. Nah, tetapi dalam faktanya berusaha si Raja Saul untuk mengejar, membunuh. Sebetulnya Daud sendiri punya peluang untuk membunuh, tapi yang nggak lakukan karena takut akan Tuhan. Nah,
Jadi, tapi pada kemudian Tuhan tunjukkan kepada Israel bahwa Daud dipilih setelah Raja Saul mati, dibunuh oleh orang Palestina, dan Daud membebaskan Israel dari jajahan orang Palestina. Tidak hanya di zamannya si Goliat, tapi pada berikutnya pun pengaruh Palestina masih ada karena si Saul tidak menjaga Israel. Nah, tapi setelah si Daud jadi raja, ada hal yang harus dikerjakannya, namun Israel masih pro dan kontra. Tentu yang tidak menerima atau belum 100% menerima Daud menjadi raja, tentu melihat si Daud sebagai orang desa, orang biasa, secara ekonomi dan tatanan lainnya sosial tidak mumpuni secara keuangan, sehingga penerimaan terhadap dirinya tidak langsung 100% oleh sekelompok. Nah, biasa raja-raja yang lain, siapa yang tidak menerima itu harus dihukum. Tetapi si Daud sebagai yang takut akan Tuhan, dia membiarkan saja sampai mereka menerima, sampai mengakui. Nah, karena itu menjadi lambat. Melaksanakan kehendak Tuhan tidak semudah yang dibayangkan. Namun dia harus membagi waktunya. Jadi dia harus menghitung apa-apa yang harus dikerjakan dan bagaimana waktu menyelesaikan. Nah, dan tentu perhitungan itu harus sesuai kehendak Tuhan. Artinya sesuai tahap demi tahap. Maka dengan demikian dia harus bijaksana. Kebijaksanaan muncul ketika segala sesuatu, termasuk penggunaan waktu, penggunaan jabatan, dan penggunaan materi atau harta, biaya untuk itu harus memang diatur sedemikian supaya tidak, atau keuangan yang dihambur-hamburkan terkesan demikian, atau konsentrasi ke satu sisi tapi sisi yang lain terlalaikan. Jadi dia harus berpertimbangkan. Nah, disitulah ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Si Daud hampir pernah sekali dalam hidupnya melaksanakan tugas-tugas kenegaraan atau menghadapi musuh berperang, karena jiwanya jiwa berperang dan masih begitu budaya, raja harus turun, sehingga terlelaikan anak-anaknya. Termasuk pada kemudian ada anaknya juga yang pernah memberontak. Nah, memang di budaya di sana kalau ada raja, seorang raja yang hebat, luar biasa, ditakuti oleh musuh-musuh walaupun tidak raja besar musuh itu. Tapi untuk menjamin dirinya atau negerinya aman dari raja yang hebat itu, maka budaya mereka melakukan kekeluargaan pendekatan supaya pasti kami ini adalah keluargamu dan kamu adalah keluarga kami. Maka putri-putri raja tetangga itu diserahkan menjadi istri dari raja yang hebat. Nah, ini yang pada kemudian Salomo menerima semua itu sehingga istrinya bisa sampai 700. Nah, itu sebetulnya dalam rangka kekerabatan. Bahwa kami ini keluargamu. Jadi terimalah kami
engkau juga raja kami. Jadi diserahkan anaknya putrinya sebagai jaminan bahwa kami bagian daripada dirimu. Si raja yang menerima itu dia terima sebagai jaminan bahwa tidak akan menyerang raja yang menyerahkan anaknya. Jadi bagian menjadi mertuanya. Itu si Salomo. Nah, tapi itu Daud pun ya biasa begitu di Timur Tengah, di kerajaan, sistem kerajaan. Nah, jadi akan menjadi banyak anaknya kalau sistem itu dulu. Dan si Daud kita lihat ada batiniahnya karena Michal memandang atau putrinya si Saul dulu yang pernah disembarakan itu tidak cocok karena pernah memandang rendah pada saat si Daud membawa tabut menari-nari rela membuka baju artinya aku ini hamba di hadapanmu ya Tuhan jadi aku menari-nari jadi itu ditertawakan oleh si putrinya si Raja Saul dan dipandang rendah akhirnya si Saul pun ya tidak bisa cocok penuh batinnya istrinya memandang dia seperti itu padahal dia melakukan itu karena hormatnya kepada Tuhan. Nah, terus yang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi waktu untuk membimbing anak-anak kan kurang waktu itu sampai ada pemberontakan. Terus ketika dapat diberikan oleh orang lagi istri termasuk istrinya baik si Solamit dan yang lain termasuk juga dari Bersheba yang melahirkan Salomo. Nah, artinya ada perbedaan satu dengan yang lain yang kurang dibinanya. Dia sibuk dan terkenal, kan kira-kira begitu. Membenahi, mengurus negara, lupa di keluarga. Dan dengan demikian, dia mulai menimbang-nimbang banyak hal di saat menghitung hari-hari. Ternyata cepat berlalu hari-hari itu dan sepertinya kekurangan waktu untuk melaksanakan tugas baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai imam di dalam rumah tangga, baik sebagai raja bagi negara, baik sebagai utusan Tuhan juga karena dia seorang yang percaya. Jadi dalam hal itu tentu kita tahu bahwa ada 3 fungsi setiap kepala keluarga. Dia sebagai raja yang memerintah supaya semua teratur. Terus harus dirasakan juga kalau fungsi bapak juga bagi keluarga harus dirasakan oleh anak-anak. Dekat ada waktu supaya tidak memilih jalan masing-masing supaya dekat dan bisa kelak melanjutkan atau bersama-sama mengerjakan pekerjaannya. Ya sebagai contoh dan teladan di mana dia adalah umat Israel yang menjadi figur. Nah, di sisi lain dia harus juga bergaul dengan setiap daerah atau suku-suku, menjalin hubungan juga keluar level sebut internasional, karena itu bagian daripada tugas panggilan. Nah, waktu hanya 24 jam per hari. Tapi boleh katakan hubungan dengan yang lain meningkat dari yang dulu pernah ia miliki. Nah, itu harus ditata dengan baik. Maka ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian artinya teliti atau cukup ketat hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana menyangkut juga
meletakkan prioritas waktu sesuai dengan levelnya. Kepada Tuhan hal yang utama itu tentu sudah makan waktu. Kepada orang tua hormati, boleh dikatakan juga harus ada. Juga kepada anak-anak menjadi bagian dan juga di dalam menata bawahan-bawahannya harus ada waktu. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk dan harus dibuat sedemikian supaya bijaksana untuk semua. Gagal mengatur waktu, membagi waktu, maka juga akan gagal memiliki hati bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bagi Israel ada pembagian waktu pertama masih anak-anak, di bawah pengawasan orang tua, akil balik. Sesudah itu, ia pada waktu tertentu akan mengabdi bagi keluarga, bagi orang tua. Dan ada lagi orang tua, sesudah itu ada lagi bagi keluarga sendiri. Ada lagi mengabdi bagi bangsa sampai 50-an 60. 50. Nah, sesudah itu baru bagi Tuhan secara khusus. Full. Itu menjelang pulangnya. Nah, kita hamba Tuhan ini sekarang ini kumpulankan hamba-hamba Tuhan yang punya pekerjaan yaitu pelayanan. Ada di dalamnya melaksanakan amanat yang prioritas. Ya, penginjilan, menyatakan kasih Tuhan. Ada di dalam itu juga menjadi tugas kita karena pendeta. Nah, dalam hal ini ada orang yang melayani Tuhan tapi seperti pekerjaan. Ada orang yang melayani pelayanan di gerejanya sebagai pekerjaan. Dan ada pekerjaan itu menjadi yang lebih utama dari keluarga. Nah, kita bersyukur untuk kalangan-kalangan jadi seperti imam. Dan anak-anaknya ikut bekerja. Nah, ketika di situ bersama-sama bekerja, memahami pekerjaan orang tua. Tapi tak sedikit yang merasa orang tua memprioritaskan pekerjaan itu daripada anaknya. Padahal saat-saat pertumbuhan. Akhirnya tak sedikit yang gagal. Ketika satu anak saja yang tergelincir, maka sang hamba Tuhan gagal. Ketika satu anaknya saja tidak menjadi teladan, maka si hamba Tuhan yang pengemban tugas akan terpukul. Nah, dalam hal seperti ini tidak akan mengalami tekanan-tekanan atau boleh dikatakan berkamuflasi. Terlihat di luar bagus, dalamnya sebetulnya sudah runtuh. Nah, ini sangatlah menjadi perhatian untuk kita sekalian, menjadi perenungan. Nah, dalam hal menghitung-hitung ini, ibarat pengusaha, ada 4 hal yang nggak bisa dilupakan. Dan SD kita waktu SD begitu. Di pertama perhitungan dasar sekolah dasar. Ada hitungan tambah-tambah. Umur makin tambah, sisa waktu tinggal sedikit. Nah, itulah kalau happy birthday itu anak-anak senang itu. Tapi kalau yang namanya itu orang tua, kita mulai mikir.
Ibaratnya kalau orang bilang happy birthday Pak gitu, dinyanyiin sama anak cucu mungkin rame-rame. Kita udah mulai pikir enak aja kau bilang happy birthday. Ya aku tinggal sedikit jatahnya. Temanku udah pada pulang semua. Sudah berangkat. Hitung-hitung yang teman sekampung dulu saya pulang baru-baru ini ke saya hitung yang seumur saya sudah tinggal sedikit. Ya, sudah pada pergi. Seolah-olah akulah penjaga waktu. Yang terakhir ini jangan-jangan. Begitu. Nah, di teman-teman pelayanan yang ada sekarang barangkali di kota Jakarta yang biasa kita sibuk atau dimanapun berada. Mungkin kita lihat-lihat, wah masih ada. Tapi kalau kita perhatikan, memang waktu kita, seperti saya sudah 64 mau masuk 65. Udah jarang-jarang juga sekarang seperti itu. Jadi tinggal istilahnya memang nggak tahu berapa lagi waktu yang sisa. Tapi perasaan seperti udah jago 10-20 tahun ke depan. Mujizat 20. Karena sudah 64 tambah 20 kan sudah 84. Saya lihat yang 84 itu sudah kayak pengkor-pengkor sudah jadi diurusi oleh orang. Udah begitu. Terus kalau 10 tahun ya 74, masih bisa jalan-jalan. Yang saya lihat yang 74 itu udah. Ini berarti jatahku sedikit lagi. Nah, masih banyak yang belum dikerjakan. Urusan keluarga. Urusan gereja yang dipercayakan oleh Tuhan kalau kita hamba Tuhan. Terus urusan apa namanya, belum kita nanti di tengah pelayanan ini akan ditarik oleh cucu kalau sudah hadir cucu. Biasanya suami istri juga sudah jadi kayak nomor 2 itu katanya kalau sudah datang cucu itu. Jadi kehadirannya. Biar ibu-ibu di gereja suka bilang begini, nanti ada datang cucuku, aku nggak seperti ibu itu. Sampai tinggal ke pelayanan hanya karena urusan cucunya. Aku nggak begitu. Aku bilang sama anakku, nanti kalau ada anakku, kau yang ngurus ya, jangan libat-libat ke mama. Udah ngurus kau banyak, habis waktuku dulu masa kecil, masa cucumu juga. Jadi aku penitipan anak, ibu jadi penitipan anak kayak ibu Sianu, ibu Sianu, ibu Sianu. Saya nggak mau gitu. Tapi faktanya, ternyata tunggu 2 tahun dia dapat cucu. Dia terikat juga. Ini bicara masalah batin. Ini bicara masalah membagi waktu. Jadi dalam hal itu ikut juga dia. Akhirnya kita bilang, ibu dulu bilang begini, ternyata mana? Gitu. Ya dulu bilang si Anu ngomongin orang, tapi sendiri sekarang nih coba lihat, aduh gak tahu aku. Cucu kini lain. Jadi ya seperti itu. Nah, di dalam sisa waktu juga memuridkan orang lain. Kita tahu kita banyak mungkin dilatih bahwa memenangkan jiwa adalah panggilan kita. Memenangkan jiwa, selamatkan jiwa berapapun harganya. Tapi ternyata setelah menyelamatkan jiwa masih perlu juga untuk memuridkan mereka. Memuridkan seseorang menjadi murid yang memuridkan jauh lebih penting daripada memenangkan jiwa. Kira-kira begitu. Artinya jiwa penting tapi menggandakanmu. Berarti kita belum yang kita miliki. Belum semua kita latih untuk memuridkan orang lain lagi seperti guru. Mereka diciptakan jadi guru. Seperti seorang kakek dulu membina anak, sekarang anak itu jadi orang tua, dan orang tua itu punya anak lagi. Jadi artinya akan menjadi terbeban ketika belum semua anak-anaknya menjadi orang tua. Artinya orang Medan bilang, masih ada hutangku karena belum menikahkan anakku si A. Jadi dia masih anak, belum jadi bapak. Aku terhutang kalau belum menikahkan. Tapi kalau sudah semua anaknya dinikahkan, semua anaknya sudah punya anak, artinya dia bercucu. Ini matiku pun sudah enak. Sudah marpahopu sian anak sian buru. Kan rasanya dia bilang sudah levelnya beda.
Nah, dalam berjemaat pun begitu. Ternyata sudah umur begini belum terselesaikan tugas-tugas ini. Sehingga dengan demikian kita harus bijaksana di sisa yang sedikit. Waktu semakin sedikit, ternyata pekerjaan yang belum terselesaikan semakin diamat-amati, semakin banyak yang belum terselesaikan. Nah, karena itulah di sisa waktu ini, mari kita mulai berhitung mana yang belum selesaikan. Waktu bertambah, peluang makin sedikit. Mari apa yang harus kita lakukan? Kalau di sisi lain, semakin banyak yang dipikirkan, semakin bisa tak terkerjakan. Banyak komitmen, semakin terasa tak terwujudkan. Maka di situ kita mulai merasa banyaklah hutang yang belum diselesaikan. Nah, bagaimana menguranginya? Nah, maka hitungan kedua adalah mengurangi. Masih banyak saudara-saudara kita dari rumah kita sendiri, abang adik, barangkali sebagai pendeta hamba Tuhan, belum kita kunjungi atau kita sampaikan Injil. Sementara ke orang lain, kita beritakan Injil kepada diri sendiri, belum. Semakin terasa bagi kita bahwa masih ada utangku. Masih ada utangku. Kalau utang biasanya membuat kita tidak tenang, arti kesusahan. Kalau belum terselesaikan. Sementara kalau ada uang kita di orang lain membuat hati kita rasanya kapan aku menagihnya. Kapan aku bisa menjumpainya. Artinya ada rasa untung. Kalau jumpa dengan dia. Ada keceriaan. Nah, dua sisi ini marilah kita selesaikan. Belum lagi membagi waktu. Bagi-bagi. Termasuk mendoakan orang lain. Nah, ini satu hal yang bersyukur ada waktu masih doa bersama untuk berbagi masalah. Kita bagi, terus berbagi pengalaman, yaitu membagi berkat. Dan juga kita juga bagaimana meningkatkan perkalian. Kalau satu orang kita doakan atau 3 orang sehari saja, kita doakan maka atau kita injili, maka kita muridkan, maka dalam 1 tahun saja, kalau satu aja udah 365. Adakah dalam setahun ini kita melakukan pelipat gandaan atau perkalian dalam kehidupan kita terus, atau memang tersita waktu oleh hal yang lain karena keterbatasan? Maka disinilah kita berhitung. Kalau pengusaha-pengusaha hari ini pusing sekali nih. Ya, karena akan membagi bonus THR kepada orang. Kalau pendeta di Natal ini sibuk biasanya karena harus memberikan apresiasi kepada pengerja-pengerja sebagai 1 tahun yang bekerja. Salah-salah sedikit akan menjadi, bukan jadi berkat, malah jadi laknat. Perbedaan kata orang Medan. Jadi bertengkar. Demikian juga kayak anak juga membagi waktu. Kalau sama si Anu Bapak rajin memperhatikannya, kalau kami tidak, kan gitu. Apa kurang kami? Itulah biasanya tahun baru begini kumpullah semua anak-anak. Jadi dengan demikian akhirnya untuk menjawab. Terkadang tidak semua yang kita pikirkan harus kita katakan apa adanya. Walaupun orang Medan ada istilah bilang, patarso menidahan di balanga. Harus terbuka bicarakan. Padahal dalam berbicara tidak seperti itu, sehingga artinya punya peluang-peluang perbedaan pendapat. Karena juga perbedaan pendapatan. Perbedaan pendapatan tak sedikit membuat menjadi beda pendapat dalam hidup ini. Nah, karena itulah kiranya Tuhan menolong kita di dalam hari-hari ini. Tuhan, saya menghitung-hitung masih banyak yang belum kulakukan. Masih banyak yang belum kukerjakan. Kalau kita sudah mulai menghitung-hitung itu, maka mulailah kita mengaku, merendahkan hati di hadapan Tuhan.
kapan hutang ini, walaupun memang Tuhan tidak pernah jadikan itu hutang bagi kita. Tetapi itu menjadi pekerjaannya dalam kita. Marilah, belum lagi di dalam hal kalau Yesus dalam pelayanannya, sebelum memulai pelayanan, hampir dia mulai doa dan puasa. Ya, sebelum melangkah ke depan, kita pun berhitung-hitung juga karena menghadapi pelayanan yang kita miliki, pelayananlah dulu. Ya, bertalian memenangkan jiwa dan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu yang jadi pendeta. Yang kita hadapi bukan orang itu sesungguhnya. Ada kekuatan lain di belakang. Dan itu ada yang kita sebut roh-roh pengendali. Yaitu kuasa kegelapan. Dan untuk itu haruslah dekat kita dengan kuasa yang kita andalkan. Yaitu Tuhan. Nah, kita tahu di akhir zaman ini bicara masalah kedatangan Tuhan. Memang tiap kita harus menemui itu secara pribadi-pribadi. Tapi secara bangsa, kita rindukan Indonesia juga dilawat oleh Tuhan. Jadi kita melihat zaman ini, tak ada alasan untuk tidak terbuka bagi banyak orang lain tentang ajaran. Nah, selama ini semua agama mengatakan ajarannya yang benar. Tetapi apalagi punya landasan buku. Ada yang menganggap bukunya turun dari sorga. Ya, kita dari dulu mengatakan buku kita ini adalah diilhamkan oleh Roh Allah, dituliskan oleh para nabi, 66 penulis Alkitab. Dan kita melihat semua tulisan itu dapat diuji berkaitan dengan yang lain. Walaupun ada yang memfitnah, membalik-balikan, tidak bisa kita jawab. Sebab kita di minoritas. Kalau kita jawab, maka mereka sembarang atau gampang untuk mengajak ribut. Tapi bersyukur keterbukaan zaman sekarang yang handphone kita ini atau penyikapan dengan sistem komunikasi. Ini ada positif dan negatifnya. Tapi dari segi kerohanian, menyeluruh seluruh dunia, terang dan makin terang, yang gelap makin gelap, dosa makin dipisahkan dengan yang berdosa, dan yang terang makin terang. Menjadikan bagi kita memiliki hati yang bijaksana. Artinya, kita bersyukur bahwa agama tertentu yang selama ini menganggap diri benar, yang susah kita koreksi, kini sekarang telah dibedah sebedah-bedahnya sehingga mereka menemui dan kita umum terbuka melihat mana yang benar-benar ajaran yang dari sorga dan atau ajaran dan mana ajaran yang orang bumi mengaku-ngaku sebagai dari sorga. Puji Tuhan, terjadi perubahan luar biasa di Timur Tengah. Pertobatan secara luar biasa. Sehingga dampak nih buat para pendeta. Ada gereja YouTube. Ada gereja seperti sekarang. Nah, jadi jemaat sekarang bisa dari dua sisi. Sisi yang hadir harus hadir. Itu saja pegangan. Ada yang satu sisi lagi cukup melihat di YouTube. Nah, sang gereja, pendeta-pendeta yang bersandar pada persembahan mulai terusik. Karena dan robe halaki nggak datang lagi, mereka susah kita, persembahannya kurang. Si YouTube mulai berkata, kirimkan ke rekening nomor sekian. Nah, sang pendeta kadang-kadang sembarang mempersalahkan yang ini dan itu, padahal itu adalah zaman. Ini sebuah gelombang. Dan hanya hamba-hamba Tuhan yang mendekatkan diri pada Tuhan lah. Setelah menghitung hari-hari, setelah menghitung keadaan, setelah menghitung harinya Tuhan sudah dekat,
disingkapkannya semua ilmu pengetahuan, sistem Google dan yang lain. Kepercayaan pada orang tua bisa berkurang atau kepada guru karena murid bisa bersandar pada ilmu pengetahuan yang sekarang ada di Google. Nah, bahayanya ke depan ketika kitab yang ada di Google, saya pun nih pakai yang dari Google juga nih Alkitab. Sekali dirubah ini, buku-buku sekarang saya melihat tutup toko-toko buku. Terus percetakan kitab jadi bangkrut, mengalami kesulitan. Karena sekarang pendeta sudah tidak lagi pegang Alkitab. Kalau dulu bilang harus pakai Alkitab dan naik ke mimbar pakai Alkitab. Tapi zaman membuat cukup pakai tab handphone. Nah begitu. Sekali dirubah oleh pusat sana, yang namanya isi Alkitab, tak ada lagi pegangan kita. Udah sulit. Berarti mahal tuh Alkitab. Mahal firman Tuhan yang benar itu. Jadi sepertinya udah pakai ada uang, ada Alkitab, ada pulsa, baru boleh buka Alkitab. Kan begitu. Nah, jadi ini sudah kepada Tuhan ya nggak lama. Memang bagi saya berkata satu waktu Tuhan itu, yaitu yang harus kita hidup sehingga bijaksana. Satu, saya pasti berjumpa Tuhan berakhir hidupku. Baik oleh benar dijauh ke Tuhan kecelakaan. Tapi fakta demikian. Ada kecelakaan, ada oleh karena virus, ada oleh karena bakteri, ada oleh karena yang lain. Kita sebut itu waktunya Tuhan. Nah, tetapi ada juga oleh karena zaman, juga gempa dan yang lain. Tetapi yang jelas zaman secara global sedang mendekat secara nyata. Entah karena perang. Tapi mari kita hitung sebelum itu datang. Kita memiliki hati bijaksana. Yaitu dekatkan diri kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lain. Andalkan Tuhan. Marilah kita menyembah. Perbanyak mendekat pada Tuhan. Dunia menarik kita, segala rayuannya, segala kemajuannya membuat kita sibuk. Tetapi marilah, masih adakah waktu, ini 2 hari lagi nih mengakhiri. Ya berkunjung secara luar ya ke ABJ. Berselamat Natal tahun baru lewat WA banyak. Tapi yang namanya bersapa jumpa udah kurang. Pasti memang berbeda. Berjumpa langsung, dikunjungi salaman, berjumpa secara tatap muka dengan Zoom ini ada beda dari sapaan jauh. Tetapi Bapak Ibu, marilah kepada Tuhan jangan sampai seperti itu. Cukup hanya berkata ya Tuhan gitu, tapi kualitinya mari kita pastikan esensinya sampai perjumpaan dengan Tuhan diperkuat supaya hari-hari ini kita memperoleh hati bijaksana. Bijaksana yang benar-benar bijaksana adalah menjumpai sang pemilik kehidupan. Sang pemilik segalanya. Sang pemanggil dan pemilih kita. Sang penebus kita. Sang penopang kita. Ialah Tuhan kita yang secara fisik tak terlihat. Tapi dapat kita rasa. Ia ada. Dapat kita di relung hati kita dalam perjumpaan kita, sungguh dapat kita rasakan kehadirannya. Biarlah itu yang betul-betul semakin nyata. Karena memang dengan dianya lah ya kita nantinya dalam kekekalan. Yang kita lewati yang cukup panjang rasa waktunya. Bertahun-tahun kita lewati. Sepertinya kita sudah jumpa dia. Tetapi bertemu muka dengan muka belumlah. Namun nantinya ialah yang kita rindukan. Ialah yang kita dambakan. Ialah pemilik hidup kita. Kepada dialah kita pulang. Biarlah kita semakin bijaksana. Menjadikan dia segalanya. Ternyata yang lain-lain harus dilewatkan. Berlalu dengan cepat. Biarlah di saat ini kita melekat kepadanya.
Milikilah waktu beberapa lagi, minimal mengawali, mendasari ke hari-hari yang akan datang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang ini. Marilah kita dasari dengan perhitungan-perhitungan itu, supaya kita lebih bijaksana. Bijaksana adalah bersiap-siap menjumpai pemilik kehidupan. Kapan, di mana, modelnya bagaimana, tak satu pun kita yang tahu. Tapi pasti kita mengakhiri waktu, masuk kepada waktu yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya menopang kita di dalam perenungan-perenungan menghitung. Hari ini biar Tuhanlah yang mengajar kita. Rohnya mengajar kita menghitung sedemikian. Biar kita bijaksana menyelesaikan yang belum, mensyukuri apa yang ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu yang sampai sampaikan. Tuhan menolong kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Surbakti atau kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Adalah hari yang berguna bagi kami, waktu yang berguna, berharga. Kami tahu semakin panjang umur kami, semakin sedikit sisa yang ada. Biarlah berikan kepada kami kekuatan melaksanakan apa yang belum kami kerjakan. Dan mengajar kepada kami ya Tuhan untuk juga mengurangi hal-hal yang menyusahkan, menghambat kami. Sehingga kami boleh berlari dengan cepat menyelesaikan tugas-tugas di dalam waktu yang terbatas. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus, marilah meteraikanlah firman-Mu bagi kami. Biarlah itu terukir di hati kami. Biarlah itu terekam di pikiran kami. Juga terpampang di penglihatan kami atas waktu kami yang sudah habis. Dan waktu kami yang masih sisa. Pekerjaan yang harus kami kerjakan. Demikian juga biarlah ajar kepada kami. Supaya firman itu juga terngiang di telinga. Ambil alih hidup kami. Dan berkati semua sahabat-sahabat yang ikut mendengar hari ini. Dan dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.